juga disebut enggak. Terakhir sekali ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bertanya. Kami dari Majelis Taklim Khairun Nisa Purbalingga, Jawa Tengah. Masya Allah. Saya ingin bertanya, ketika kita berinteraksi biasanya jangan kan, kita Bu, kalau oh, kita saya ikutan kami ya. ketika kami berinteraksi dengan teman-teman saudara itu kan biasanya terjadi friksi-friksi, terjadi benturan permasalahan. Nah, Islam mengajarkan kita untuk tabayun. Namun terkadang ketika kita bertabayun justru bukan malah menyelesaikan masalah, akan tetapi justru dengan tabayun itu masalah itu jadi besar. Lalu bagaimana kita mensikapi tabayun tersebut? Terus kemudian bolehkah kita meminta keadilan kepada Allah ketika kita didolimi, disakiti oleh saudara kita? Itu saja. Minta keadilannya gimana Bu? Minta keadilan agar orang itu diberikan balasan rasa sakit yang pernah kita rasakan. Kan kita pernah disakiti, biar orang itu merasakan bahwa ini loh rasa sakit yang pernah saya rasakan, begitu. Kalau ibu nyakitin orang lain, mau nggak orang itu ngedoakan supaya ibu dibalas? Tidak, Ya. Kenapa kalau ibu nggak mau didoain, ibu ngedoain orang supaya dibalasan? Kan minta keadilan, Kalau ibu diadili oleh Allah, kira-kira ibu selamat nggak Bu? Tidak. Ibu minta orang lain diadili, nanti ibu nggak mau diadili, gimana? Maaf ya, kita punya dosa tidak sih? Kita punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Kira-kira kalau diadili seperti apa kita ini? Bu, kalau ibu sendiri diadili, itu diadili, ibu diadili, gimana kira-kira? Jawab ibu. Nggak bisa jawab, Udahlah, itu kan saudara kita Bu. Beliau menyakiti kita, boleh jadi versi kita sakit hati. Kayak bisul diusap ngejerit, pada orang niatnya ngusap, tapi kita nyangka zolim karena kitanya yang bisulan. Dan kalau kita dihina orang gak ada ruginya. Yang rugi itu kita menghina orang atau kita bersikap hina. Nabi Muhammad juga dihina, gak apa-apa. Yang menghinanya ngejungkel sendiri, ya. Gak usahlah. Karena orang yang nyakitin kita tuh sebetulnya menolong kita, menggugurkan dosa kita, menolong kita supaya bisa tobat, menolong kita dapat pahala, gitu. Kita sakit hati karena kita lebih berharap dihargai orang. Halo? Adem, Adem. Dan mau ngapain lagi lihat orang lain menderita, bener? Apalagi saudara kita. Siapa saudaranya? Adik. Lu apalagi ya nggak? Nggak boleh. Dan kalau kita doa buruk ke orang lain bisa balik ke kita, ya kan? Kan kalau kita doa diam-diam, malaikat mengaminkannya. Bagimu juga, gitu. Ya Allah, buatlah dia kaligata. Apa jadi begini saya? Nah itu kamu juga. Doa yang baik aja Bu. Sekarang dia nggak mau bayar utang, kita doain sing bangkrut, nggak tuh tambah-tambah nggak bayar. Mending doakan, ya Allah beri dia rezeki yang banyak. Rugi dong, masa dia jadi kaya? Tuh udah kita mah ngedoain aja pelit. Mending didoain supaya dia banyak uang, supaya dia nggak ngutang ke siapa-siapa, daripada didoain supaya dia sakit nanti ngutang lagi. Udahlah, kalau kita nggak bisa berbuat baik ke orang, minimal tidak membuat orang lain jadi susah karena kita. Ya? Bagaimana Bu?
Alhamdulillah dapat pencerahan, A. Lihat ya nadanya ya, terus turun. Berarti sudah ingin kebenaran ya. Kalau lagi emosi, bagaimana dia kalau iya, sekarang saya sudah sadar. Begitu, Bu? Tidak sia-sia datang dari Purbalingga, A. Alhamdulillah, enggak ada yang disia-siakan Allah. Amin, ya. Amin. Jazakumullah khairan. Tunggu dulu. Ibu lebih enak mana perasaannya, sekarang atau tadi? Sekarang, A. Nah, kebenaran itu pasti bikin enak di hati, ya. Emosi itu bikin tidak enak, dosa itu bikin tidak enak. Jelas? Udahlah. Alarm hati itu penting untuk selalu kita baca, untuk mengetahui kita dalam melakukan ini benar atau salah. Ingat teori jualan jeruk, penutup. Jeruk harganya 17.500 1 kilo. Yang pertama beli, berapa nih harganya? 17,5. Mahal amat. 5.000 ya? Oh, nggak mungkin. Modalnya 15.000. Oh, baik deh. Saya beli sekilo sesuai dengan modal ya. 17,5 dibeli 15, itu yang pertama. Yang kedua berapa nih harganya? 17,5. Oh, baik deh. Saya beli sekilo. 17,5, bayar 17,5. Yang ketiga, berapa nih harganya? 17,5. Oh ya, saya beli sekilo. Pas bayar 20.000 uangnya. Ini uangnya. Ini kembaliannya, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah. Ambil aja buat tambah bekal anaknya. Semoga berkah. Bayangkan, mana di antara 3 orang ini yang kelihatannya bahagia hidupnya? 1, 2, 3. Benar? Kebayang nggak? Yang wajahnya enak ditatap 1, 2, 3. Tuh, kita udah bisa ngerasakan. Kira-kira mana di antara 3 orang ini yang disukai dan didoakan banyak oleh tukang jeruk? 1, 2, 3. Kita tahu bahwa orang yang berbuat baik itu bahagia, tenang, menyenangkan, dan dapat balasan kebaikan. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang disukai Allah? 1, 2, 3. Kita udah tahu apa yang disukai Allah. Di antara 3 orang ini kira-kira mana yang paling disebelin tukang jeruk? 1, 2, 3. Yang wajahnya agak judes-judes gitu yang mana nih? 1, 2, 3. 1, nawar itu jarang senyum, Pak. Mungkin 2.000 kan? Gitu. Mana ada nawar senyum, Pak? Di antara 3 orang ini, pertanyaannya, Bapak, Ibu yang mana? Kenapa nggak ada yang jawab gini? Tadi mah bentes langsung ya, 3, 1. Giliran sendiri, kenapa? Mau nyebut 3, oh semuanya, betul? Bahwa orang yang senang berbuat baik itu